Halo semuanya dan selamat datang. Pernah nggak sih kamu lihat grafik trading terus pusing sendiri? Rasanya kayak lihat bahasa alien gitu? Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar semua rahasianya bareng-bareng. Siap buat ngubah cara pandang kamu soal pasar selamanya? Yuk, kita mulai. Pernah kepikiran nggak gimana caranya seorang trader profesional itu bisa cuma ngelirik grafik sebentar dan langsung tahu harus ngapain? Apa sih rahasia mereka? Jawabannya ternyata ada di depan mata kita semua dalam bentuk visual yang sederhana tapi powerful banget. Yep, benar banget. Mereka itu nggak cuma lihat balok-balok hijau dan merah. Mereka itu membaca sebuah bahasa. Bahasanya pasar. Dan hari ini kamu bakal belajar alfabet pertamanya. Oke, selamat datang di bagian pertama, membaca bahasa pasar. Di sini, kita bakal ubah total cara pikir kita. Kita akan berhenti ngelihat grafik sebagai angka acak dan mulai ngelihatnya sebagai sebuah narasi, sebuah cerita yang hidup tentang pertarungan sengit di pasar. Coba bayangin deh, setiap candle itu satu ronde dalam pertarungan epik antara bulls, yaitu para pembeli yang optimis, lawan bears, para penjual yang pesimis. Nah, siapa yang menang di setiap ronde? Itulah kunci buat bikin keputusan trading yang cerdas dan cepat. Nah, biar bisa baca ceritanya, kita harus kenal dulu sama huruf-hurufnya. Di bagian kedua ini, kita akan bedah tuntas anatomi candlestick, elemen paling dasar yang membentuk setiap kata dalam bahasa pasar. Oke, kita mulai dari bagian utamanya ya, body atau badan. Ini adalah bagian tebal di tengah yang jadi inti ceritanya. Gampangnya, badan ini nunjukin di mana harga dibuka dan di mana harga ditutup dalam satu periode. Simpel tapi informatif banget. Selanjutnya, coba perhatiin garis tipis di atas dan di bawah badan. Itu namanya shadow atau bayangan. Nah, ini nih bagian yang sering banget dilewatin pemula, padahal disinilah dramanya terjadi. Shadow yang panjang itu sinyal kuat adanya penolakan harga. Ini tuh kayak jejak pertarungan yang gagal, di mana satu pihak coba dorong harga, tapi gagal total. Ini petunjuk yang super penting. Terus, gimana cara taunya siapa yang menang di setiap ronda? Gampang banget, lihat aja warnanya. Kalau badan candlenya hijau, artinya harga penutupan lebih tinggi dari pembukaan. Berarti para bulls alias pembeli menang. Ini sinyal bullish. Sebaliknya, kalau warnanya merah, harga penutupan lebih rendah. Jelas, para bears atau penjual yang menang. Ini sinyal bearish. Oke, alfabetnya udah dapat. Sekarang di bagian ketiga, saatnya kita rangkai huruf-huruf itu jadi kata-kata. Kita akan mengenal pola-pola kunci, formasi candlestick tunggal yang paling umum dan paling kuat. Pola pertama kita adalah pasangan kembar tapi beda nasib, hammer dan shooting star. Ciri khasnya sama, badannya kecil, tapi salah satu bayangannya atau shadow-nya panjang banget. Ini adalah sinyal klasik adanya potensi pembalikan arah tren. Coba kita bandingin. Hammer yang bayangannya panjang ke bawah biasanya muncul pas tren lagi turun. Ini seolah-olah pasar mau jatuh lebih dalam, tapi para pembeli datang dan dorong harga balik lagi ke atas. Sebaliknya, shooting star yang bayangannya panjang ke atas muncul pas tren lagi naik. Pembeli coba dorong lebih tinggi, tapi penjual berhasil neken harga balik turun. Keduanya adalah sinyal kuat kalau tren yang ada mulai kehabisan bensin. Lanjut, pola kita berikutnya adalah doji. Kalau hammer dan shooting star itu cerita tentang salah satu pihak yang gagal, nah, doji ini ceritanya soal kebuntuan total. Ini adalah momen keraguan pasar yang tertangkap dalam satu candle. Intinya gini, doji itu badannya tipis banget, hampir kayak garis doang. Ini artinya harga pembukaan sama penutupan itu nyaris sama persis. Nggak ada yang menang di pertarungan ini. Jadi, pas kamu lihat doji, pasar itu seolah-olah lagi bilang, gue nggak yakin nih. Makanya, sebagai trader cerdas, kamu harus nunggu candle berikutnya buat konfirmasi sebelum ambil tindakan. Nah, kalau doji itu soal keraguan, pola engulfing ini kebalikannya. Ini sebuah sinyal yang penuh keyakinan. Ini adalah tanda visual dari pengambilan alihan kekuasaan yang super dramatis di pasar. Persis seperti namanya, satu candle yang lebih besar itu benar-benar nelen candle sebelumnya. Pas candle hijau besar nelen candle merah, itu namanya bullish engulfing. Sinyal beli yang kuat banget. Sebaliknya, kalau candle merah besar nelen candle hijau, itu bearish engulfing. Sebuah sinyal jual yang jelas banget dan susah buat diabaikan. Jago kenal pola-pola ini udah keren banget. Tapi trader profesional nggak cuma berhenti di situ. Di bagian keempat ini, kita bakal naik level. Menyusun rencana trading.
Kita akan gabungin semua kata yang udah kita pelajari buat bikin kalimat trading yang lengkap dan bisa langsung dipraktekin. Anggap aja ini checklist wajib kamu sebelum trading. 1. Identifikasi pola kunci yang valid. 2. Dan ini penting banget, cari konfirmasi. Jangan pernah trading cuma karena satu sinyal. 3. Tentukan stop loss buat ngelindungin modal kamu. Dan 4. Pasang target profit kamu. Nah, bagian konfirmasi ini nih yang sering bedain amatir sama pro. Sebuah pola, sekuat apapun, bakal jauh lebih bisa diandalin kalau muncul di tempat yang tepat. Contohnya, pola hammer bakal jauh lebih kuat kalau munculnya di level support, yaitu area di mana para pembeli biasanya mulai borong. Kamu juga bisa pakai indikator lain buat nambah keyakinan. Dan ingat, time frame juga ngaruh. Buat trading harian, time frame 1-4 jam biasanya ngasih sinyal yang lebih bersih. Dari semua strategi yang ada, mungkin ini yang paling krusial, rasio resiko banding imbalan atau risk to reward ratio. Aturan mainnya simpel banget. Setiap $1 resiko yang kamu ambil, kamu harus targetin untung minimal $2. Dengan disiplin ini, kamu nggak harus selalu benar buat bisa profit. Ini fondasinya trading yang berkelanjutan. Wah, kita udah ngelewatin banyak hal dalam waktu singkat ya. Dari yang tadinya lihat grafik cuma gambar acak, sampai sekarang kamu siap bikin rencana. Di bagian terakhir ini, yuk kita rangkum perjalanan kita dan siapkan kamu buat langkah selanjutnya. Coba ingat lagi perjalanan kita. Kita mulai dari alphabet, yaitu anatomy candle. Terus kita belajar kata-kata kunci kayak pola hammer, doji, dan engulfing. Dan akhirnya kita belajar nyusun kalimat lewat rencana trading yang solid. Kamu sekarang bener-bener punya dasar buat mulai ngobrol pakai bahasanya pasar. Jadi tugas kamu sekarang simple aja. Buka chart kamu, latih mata kamu buat ngeliat cerita di balik setiap candle. Pertanyaannya bukan lagi, gua harus ngapain ya? Tapi, pola apa nih yang lagi diceritain pasar ke gue sekarang? Selamat berlatih dan selamat membaca pasar.